Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadis dari Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dabba ilaikum da'ul umami. Telah merebak, telah menyebar kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Telah menyebar penyakit umat-umat terdahulu qablakum, sebelum kalian. Sebelum kalian. Apa itu? Satu penyakit yang menyebar di tengah-tengah umat terdahulu sebelum kalian, memang sudah ada penyakit ini. Apa itu? Al-hasadu wal-baghda'u. Nah ini. Jadi penyakit umat-umat sebelum kalian ini telah menyerang kalian. Yaitu penyakit apa? Al-hasad wal-baghdha. Penyakit hasad dan penyakit al-baghdha. Baghdha itu adalah ya kebencian yang tertanam dalam hati. Dan ini salah satu penyakit juga. Wal-baghdha'u kata Nabi hiyal haliqah. Wal-baghdha'u hiyal haliqah. Nah, kebencian ini adalah pemotong, pemangkas gitu ya. Akan tetapi pemangkas di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam haliqatuddin, pemangkas agama, la haliqatu sya'r, bukan pemangkas rambut, bukan. Kebencian ini diistilahkan oleh Nabi adalah pemangkas agama, bukan pemangkas rambut. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Afala unabbiukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang kalian melakukannya, ketika kalian melakukannya maka tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian, mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan. Jadi memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit ini, yakni penyakit al-hasadu wal baghdha, iri ataupun dengki dan kebencian, ini telah menyerang ya umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kalian. Dan ini adalah satu wasiat ataupun satu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mewaspadainya. Agar kita mewaspadai daripada penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ini, atau disebut dengan balaul hasad, bencana, bahaya ya daripada penyakit hasad ini. Jadi hukum asalnya hasad ini dilarang, diharamkan ya, diharamkan karena akan merusak tatanan kehidupan, akan merusak persahabatan, akan merusak persaudaraan. La hasada illa fi ithnataini. Tidak boleh hasad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang. Tidak boleh benci kecuali kepada dua orang. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang.
Yang pertama, kita harus iri. Kita harus bisa menyaingi. Kita harus bisa mengungguli ketika kita melihat seorang, kata Nabi SAW, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ketika ada orang yang diberikan keutamaan berupa Al-Quranul Karim, Allah karuniakan kepadanya, kemudian dia melaksanakannya, dia membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, ya, di pertengahan malam, di pertengahan siang, di siang hari, di siang malamnya. Dia sibuk di saat orang-orang sibuk dengan dunianya. Akan tapi dia menyibukkan dengan tadarusnya, dengan tilawatul Qur'annya. Meskipun profesi sebagai pedagang, orang kantoran misalnya, tapi tidak menghalangi dia untuk tetap sibuk dengan tilawatul Quran di waktu-waktu sempat, di waktu-waktu luangnya. Kita melihat dia, kita boleh iri, kita boleh menyaingi dia, kita boleh mengungguli dia, boleh. Ya. Wa rajulin atahu Allahu malan, dan juga boleh kita iri kepada seseorang atahu Allahu malan. Allah berikan kelebihan harta. Bisnisnya lancar dia. Kemudian ya, pekerjaannya dia langgeng. Ada proyek terus misalnya. Dagangannya laris misalnya. Ya, borongannya lancar misalnya. Akhirnya dia dapat uang banyak-banyak dia. Ada borongan besar, ada pesanan, ya, pesanan besar misalnya. Kemudian dia dapat laba, dapat keuntungan, mendapatkan rezeki yang banyak, ya. Kemudian fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Akan tapi hasil dari perdagangannya ataupun hasil dari usahanya berupa harta yang dia peroleh, yang itu pada hakikatnya rezeki yang Allah berikan kepadanya, kemudian apa? Yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia infakkan, ya, di malam harinya, di siang harinya dia berinfak dengan harta yang dia miliki. Kemudian kita tahu dengannya, maka boleh kita menyainginya. Boleh menyaingi, boleh mengungguli, ya, daripada infak-infaknya. Infak yang ia berikan 100.000, saya akan memberikan infak 1 juta misalnya, contohnya, ya. Maka boleh unggul mengungguli, ya, dalam masalah ini, ya. Jadi dia bilang langsung ana, bukan antum. Nih, ini mau ada kajian nih, bilang ana. Ini pas ini antum ya. Ya. Yang beli aqua gelas antum ya. Jangan antum ana, bilang ana. Ini kesempatan berharga. Ya, kesempatan berharga. Ya, bagian ada proyek bukan antum, ya, tapi kalau ada proyek bilangnya ana bilangnya. Kalau ada tender, ya ana. Ya, tapi kalau bagian kebaikan bilangnya antum. Kalau berkaitan dengan kebaikan bilangnya udah antum ya. Maaf ya, afan ya, antum ya, afan. Ya, seperti itu. Jangan. Harus bilang ana. Udah, tenang aja, ana yang menyelesaikan insyaallah. Ya, seperti itu ya. Dan ini semua ya perlu berlatih semuanya. Perlu latihan. Nah, kalau bisa para pedagang, kalau mau berinfak, mau mensedekahkan barang dagangannya, misalnya kita bisnis tempe nih. Ya, satu harinya bisa 650.
Nah biasanya ada turah itu apa sisa returan 50 biasanya. Nah jangan berpikiran nanti kita mau bersedekah, mau berbagi, nanti 3 hari lagi banyak returan 50 mau saya sedekahkan begitu. Jangan. Kalau kita sudah tahu memang biasanya, ghalibnya, kebanyakannya turah ataupun sisanya returannya 20, 30, 40 sampai 50, berarti di pagi hari sebelum kita apa? Sebelum kita ya saleskan, sebelum kita tebarkan ke warung-warung, sedekah dulu kita 10, 20, mungkin ada orang-orang yang enggak kebeli. Ya, nggak mungkin ada orang-orang yang tidak bisa membeli sayur, membeli tempe dan sebagainya, kita sedekahkan kepada mereka. Jangan kita ketika kita bersedekah kita berpikir, kadang kita memang berpikir demikian. Yang namanya kita bersedekah itu berpikiran kita nanti kalau sisa yang buruk-buruk itu ya. Yang dikasihkan sudah kalau berupa makanan sudah mau basi begitu. Sedekahkan, sedekah barang basi. Barang basi ya, sudah berlendir gitu ya, baru kita sedekahkan. Seperti itu. Mestinya harus dirubah mindset itu ya. Hitungan matematikanya harus dirubah. Kalau hitungan matematika kita 1 kurang 1 sama dengan 0. Begitu ya. Kalau hitung-hitungan dalam Al-Quran 1 kurang 1 sama dengan berapa? 700. Gitu Pak. Ya. Kalau kita menyebarkan biasanya 650. Tapi biasanya returnya 50, berkurang. Tapi kalau dalam agama kita, ya nanti 1 kurang 1 sama dengan 700. Nah, kalau 50 kurang 50, wah itu banyak banget tuh. Karena satunya 700, nah, seperti itu ya. Dan kalau sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Jadi semuanya tidak bisa semuanya kita jangkau dengan hitungan akal, dengan hitungan manusia. Tidak semuanya. Ya. Karena Allah itu kadang memberikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti itu ya. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi bahwasanya pembahasan al-hasad ini adalah da'ul qalbi. Hasad ini adalah memang penyakit hati, mau tidak mau. Dan ini menimpa siapa saja ya, menimpa siapa saja ya. Nah, penyakit hasad ini adalah penyakit yang pertama kali muncul. Ya, penyakit yang pertama kali muncul di alam makhluk. Di alam makhluk. Yakni hasadnya iblis kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Sehingga satu penyakit inilah, penyakit hasadlah yang membuat iblis keluar dari mana? Dari surga. Yang membuat iblis terusir dari rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hasad adalah penyakit hati yang tidak mudah untuk kita hilangkan begitu saja dari dalam hati kita. Enggak mudah, sulit banget. Sulit sekali ya, sangat sulit sekali dibuang dari dalam hati kita. Sulit sekali. Ya, kadang kita hasad dengan teman kantor, kadang kita hasad dengan sesama pedagang ya, dan seterusnya ya. Jadi sulit sekali ya menghilangkan, membuang hasad ini kalau sudah hinggap, kalau sudah bersemi